Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polsek Lore Utara melaksanakan bakti sosial berupa sunatan massal gratis dan pembagian sembako kepada warga di Desa Watutau, Kecamatan Lore, Peore, Kabupaten Poso pada Selasa kemarin. Kegiatan sunatan massal ini dilakukan di Puskesmas Watu-Watu, Kecamatan Lore, Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat hubungan Polri dan masyarakat. Selain kegiatan sunatan massal, Polsek Lore Utara melaksanakan pembagian sembako. Ini merupakan bentuk dukungan terhadap transformasi Polri yang presisi agar tercipta situasi aman dan tertib. Dengan kegiatan ini, Polsek Lore Utara berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin upacara pembukaan pendidikan mahasiswa STIK S1 Ilmu Kepolisian Angkatan 83 tahun ajaran 2025-2026 bertempat di lapangan STIK Lemdiklat Polri pada 5 Maret 2025. Sebanyak 256 mahasiswa STIK S1 Lemdiklat Polri Angkatan 83 tahun ajaran 2025-2026 mengikuti upacara tradisi penerimaan dan pemberian nama angkatan pada Rabu pagi di lapangan STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Upacara ini dipimpin oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto yang sekaligus bertugas sebagai inspektur upacara. Selain itu, hadir pula Direktur Program Sarjana STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Endra Zulpan, serta para pejabat utama STIK Lemdiklat Polri dan alumni Akpol Angkatan 98. Widya Parama Satwika, itulah nama Angkatan 83 S1 STIK Lemdiklat Polri, yang berarti ilmu pengetahuan yang mengutamakan moralitas. Nama Widya Parama Satwika diharapkan dapat menjadi doa dan harapan bagi mahasiswa STIK Angkatan 83 dalam menempuh pendidikan ilmu kepolisian. Dalam amanatnya, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto menyampaikan himbauan kepada mahasiswa STIK S1 Angkatan 83 untuk selalu mengedepankan moralitas dan loyalitas kepada institusi Polri serta kepada bangsa. Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada seluruh mahasiswa. 1. Jadilah pembelajar sejati, karena dunia kepolisian terus berkembang dan membutuhkan inovasi serta adaptasi. 2. Bangun jiwa korsa dan soliditas, karena dalam tugas nanti, kekuatan sejati ada pada kebersamaan dan loyalitas kepada institusi dan bangsa. 3. Kuatkan mental dan fisik, karena tugas kepolisian tidaklah ringan dan hanya mereka yang memiliki daya juang tinggi yang akan mampu menghadapi dengan baik. Jaga moralitas dan integritas sebagai landasan utama dalam setiap langkah yang saudara ambil. Hadirin yang saya hormati, saya yakin bahwa dengan tekad, semangat belajar, serta integritas yang tinggi, para mahasiswa akan mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan hasil yang membanggakan. Pada upacara ini juga dilaksanakan pembacaan janji mahasiswa dan penandatanganan Fakta Integritas sebagai simbolis dibukanya pendidikan mahasiswa STIK Ilmu Kepolisian Angkatan 83. Upacara tradisi dan pemberian nama ini juga menjadi penanda simbolis kesiapan mahasiswa STIK Angkatan 83 dalam menjalani pendidikan ilmu kepolisian. Dari Jakarta, Atianuma Andi Putra, Polri TV. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin upacara tradisi dan pemberian nama angkatan diikuti oleh 256 mahasiswa STIK S1 Ilmu Kepolisian Angkatan 83 tahun ajaran 2025-2026 dan berikut informasi selengkapnya.
Pemirsa Polri TV, sebanyak 256 mahasiswa STIK Ilmu Kepolisian Angkatan 83 tahun ajaran 2025-2026 pada hari ini, Rabu 5 Maret 2025, baru saja melaksanakan upacara tradisi penerimaan dan pemberian nama angkatan. Upacara ini dilaksanakan di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Dadang Hartanto, yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Selain itu, upacara ini juga tadi turut dihadiri oleh Direktur Program Sarjana STIK Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Endra Zulpan, serta para pejabat utama STIK Lemdiklat Polri dan dihadiri oleh alumni Akpol Angkatan 98. Pemirsa, dalam kegiatan upacara hari ini tadi diberikan nama kepada para mahasiswa Angkatan 83 STIK Lemdiklat Polri berupa Widya Parama Satwika, yang berarti ilmu pengetahuan yang mengutamakan moralitas dan solidaritas. Pemirsa, nama ini ditentukan sebagai nama Angkatan 83 S1 STIK Lemdiklat Polri dan diharapkan dapat menjadi motivasi serta menjadi identitas bagi para mahasiswa Angkatan 83 untuk selalu menimba ilmu kepolisian dengan mengedepankan moralitas dan solidaritas. Pemirsa, tadi juga dilaksanakan pembacaan janji mahasiswa dan penandatanganan fakta integritas dalam kegiatan upacara pagi tadi. Dan tadi dalam amanat Kepala STIK Lemdiklat Polri dihimbau untuk para mahasiswa Angkatan 83 STIK Lemdiklat Polri untuk selalu siap menerima ilmu dan menjadi polisi sipil yang beradab serta mengedepankan moralitas dan integritas sekaligus membangun solidaritas, kebersamaan dan mengutamakan loyalitas baik kepada institusi Polri maupun kepada bangsa. Pemirsa, upacara tradisi yang dilaksanakan pada pagi tadi juga merupakan simbolis menandakan bahwa para mahasiswa STIK Angkatan 83 siap menimba ilmu kepolisian dan diharapkan ilmu-ilmu tersebut nantinya dapat diwujudkan di tengah masyarakat. Dan upacara tadi diakhiri dengan penyiraman kembang oleh para pejabat utama STIK Lemdiklat Polri kepada mahasiswa Angkatan 83 sebagai pengukuhan bahwa para mahasiswa Angkatan 83 atau Widya Parama Satwika siap menimba ilmu di STIK Lemdiklat Polri. Dan pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Polri melalui Biro Psikologi SSDM Polri melaksanakan agenda trauma healing kepada warga yang terdampak banjir. Trauma healing ini dibagi 2 sesi, yakni untuk anak dan orang dewasa. Dilaksanakan di Gor Jakarta Timur, Jalan Otista Raya Jakarta. Pelaksanaan trauma healing ini dilaksanakan oleh bagian SSDM Polda Metro Jaya dan dipimpin oleh Kabag PSI SSDM Polda Metro Jaya, AKBP Ida Bagus Gede Adiputrayanya, serta Biro Psikologi SSDM Mabes Polri dan dipimpin oleh Psikologi Madya Ropsi SSDM Polri beserta jajaran personel lainnya. Dalam pelaksanaan trauma healing di wilayah Jakarta Timur ini, terdapat 2 jenis trauma healing yang akan dilaksanakan, yaitu untuk anak-anak dengan games dan pembagian snack, dan orang dewasa dengan relaksasi dan konseling. Hari ini kita berkolaborasi Biro Psikologi SSDM Polri bersama dengan bagian psikologi Polda Metro Jaya memberikan pendampingan psikososial kepada masyarakat di sekitar Kampung Melayu yang mengalami musibah banjir. Kita memberikan pelayanan psikososial berupa pelayanan psikoterapi kepada para lansia, kepada mereka-mereka yang tergolong memiliki usia di atas 45 tahun. Juga kita memberikan pelayanan kepada anak-anak, ya. Jadi keluarga-keluarga dari warga yang terdampak dari banjir pada kali ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kesehatan mental mereka karena kita percaya bahwa dalam situasi seperti ini pasti banyak terjadi muatan-muatan emosi yang mereka rasakan, ya tentu saja emosi-emosi yang negatif karena mungkin mereka kehilangan sesuatu dari apa yang mereka sudah miliki. Dan juga mereka membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang baru, dari situasi rumah kemudian ke situasi ke tempat penampungan. Oleh karena itu, kami dari Biro Psikologi SSDM Polri dan juga bagian psikologi Polda Metro Jaya
hadir untuk memberikan pelayanan langsung untuk menemui para warga masyarakat yang terdampak oleh banjir kali ini. Diharapkan dengan adanya trauma healing dan bantuan logistik akan meringankan warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah Jakarta. Dari Jakarta Timur, Celang Baskara, Sugeng Priyatna, Polri TV. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Senin malam mengakibatkan banjir besar di berbagai titik. Dari musibah itu, Korps Kepolisian Air dan Udara Baharkam Polri melaksanakan patroli udara ke berbagai titik untuk memastikan situasi terkini dari berbagai titik banjir. Patroli dipimpin langsung oleh Kakor Polairut Baharkam Polri, Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi, dan didampingi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Patroli udara dengan menggunakan helikopter AW169 milik Korpol Airut Baharkam Polri berlangsung pada 5 Maret 2025 dengan rute Pondok Cabe hingga Bekasi Kabupaten. Patroli udara melewati berbagai titik banjir, di antaranya adalah di perumahan Jati Rasa, Jati Asih, Pondok Gede Permai, Kebun Pala, Pondok Ungu, hingga kawasan Babelan masih terdapat banjir yang cukup signifikan. Kakor Polairut Baharkam Polri Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasi menyampaikan, dari hasil pemantauan situasi banjir, Korpol Airut akan menerjunkan sebanyak 200 personel tambahan yang dilengkapi oleh peralatan penunjang evakuasi. Saya turut berempati atas peristiwa musibah banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek ini. Semoga warga masyarakat yang kena musibah diberikan kekuatan sehingga bisa menghadapi duta banjir ini, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Kami dari Polairut dari mulai kejadian banjir kita sudah menurunkan ada sekitar 200 orang terbagi dalam ada 8 titik, yaitu ada di perumahan Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi. Ya, setelah itu ada juga di Pondok Gede Permai, Kebun Pala dan Bekasi. Kita pantau situasi saat ini yaitu di daerah Pondok Ungu ya, itu terpantau cukup parah sekali dan di sana terlihat personil turun sehingga daerah Babelan ini nanti akan menjadi prioritas kita untuk mengerahkan personil dan peralatan karena terlihat rumah-rumah banyak yang terendam. Hari ini ada 200, kita upayakan besok juga 200 personil, ditambah juga dilengkapi dengan peralatan rubber boot, setelah itu juga life jacket dan peralatan SAR lainnya untuk membantu warga yang masih kena banjir. Dari adanya musibah banjir ini, menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat menjadi lumpuh, serta berdampak kepada perekonomian sehingga Polri hadir dalam membantu evakuasi masyarakat yang terdampak banjir di kawasan Jabodetabek. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Banjir merendam berbagai titik wilayah di Jabodetabek akibat dari hujan lebat sejak Senin 3 Maret 2025 dan dari musibah banjir ini Polri melakukan berbagai langkah mitigasi dan tindak lanjut dalam mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Berikut keterangan langsung dari Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Iya, pada hari ini, tepatnya hari Rabu ya, tanggal 5 Maret 2025. Yang pertama-tama kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berduka, kita berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam, dalam hal ini adalah banjir. Sejak kemarin, Bapak Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran termasuk dari satuan-satuan yang ada di Mabes Polri, di antaranya ada Polda Jawa Barat, kemudian juga Polda Metro, dan kemudian juga dari satuan yang ada di Mabes Polri ada Polairut, kemudian ada Korbrimob, Korsabara, dan tentunya Korlantas.
Ya, beberapa catatan tadi kita lihat pantauan udara bersama Kakor Polairut, di mana ada beberapa titik tadi yang kita lihat, yaitu di wilayah Bekasi ya, di Pondok Gede, Jati Asih, terus di Babelan tadi masih ada beberapa masih ada genangan air ya, kecuali di beberapa seperti Jati Asih, terus kemudian Pondok Gede sudah terlihat ada tingkat keserutan. Dan kemudian juga masih ada beberapa yang tergenang, dan kemudian tadi kita lihat pantau lagi di wilayah Kampung Melayu ya. Kampung Melayu, kemudian juga kita lihat lagi ke daerah Cilandak, kemudian di daerah Cilincing ya. Semua terlihat termonitor. Dalam hal ini seluruh jajaran sudah turun. Yang pertama sejak kemarin ya, kita lihat dengan adanya bencana ini kita melakukan langkah-langkah mitigasi dan antisipasi tindak lanjut. Di antaranya adalah mengevakuasi para korban di daerah yang terpapar bencana alam banjir, yang kemudian kita pindahkan ke daerah-daerah yang aman daripada banjir. Dan kemudian juga Sabara melakukan patroli-patroli ya pada malam hari dan dini hari, yang rumahnya tentu ditinggal oleh masyarakat. Dan kemudian juga Korlantas melakukan rekayasa lalu lintas, beberapa aktivitas lalu lintas ada kepadatan karena adanya bencana alam ini. Dan tentunya sampai saat ini terus kita lakukan upaya-upaya memitigasi dampak daripada bencana alam. Khususnya kita melihat daripada korban ya. Kita evakuasi, dan kemarin juga dari Kementerian Sosial sudah turun, dan tentunya Polri dengan seluruh stakeholder melakukan kolaborasi, melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap kegiatan bencana alam ini. Jadi catatan dari Mabes Polri ada beberapa titik ya, yaitu daerah Tangerang sendiri ada, kemudian di daerah Jakarta ada ya, kemudian daerah Bekasi, dan kemudian daerah Bogor di wilayah Jawa Barat. Tentunya tadi ada 2 Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya melakukan mitigasi dan antisipasi kolaborasi dengan seluruhnya terkait dengan tadi pantauan ada di daerah Babelan, daerah sekitar itu sangat luas tergenangnya ya. Tentunya akan kita lakukan langkah-langkah mitigasi pada masyarakat sekitaran yang tentunya terdampak pada bencana alam, dan kita akan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.